Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga Allah senantiasa merahmati. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Sidik dari Ilmu Komputer C1, Universitas Pendidikan Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan sebuah topik yang berkaitan dengan sejarah ideologi Pancasila beserta tantangannya. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Fungsinya tidaklah lain sebagai sarana pemersatu bangsa, mengarahkan bangsa untuk mencapai cita-citanya, dan sebagai identitas bangsa serta sebagai kontrol sosial. Mengingat perjuangan berat para founding father bangsa Indonesia meracik suatu gagasan narasi besar, ideologi khas Nusantara ini dimulai dari 29 Mei 1945, di mana BPUPKI menggelar rapat bertemakan Dasar Negara. Lanjut pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 konsep dasar negara Indonesia, sampai dibentuknya panitia kecil untuk menindaklanjuti usulan tersebut, hingga pada akhirnya menghasilkan Naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Yang kemudian disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kita seharusnya sudah menyadari betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Terunggah hati kita mengetahui betapa keras dan lelahnya perjuangan mereka, para pahlawan bangsa. Tantangan Pancasila dari zaman ke zaman yang semakin berat yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Karena ini, generasi bangsa diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dengan cara konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku saling menghargai martabat sesama manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Sila persatuan Indonesia tercermin dalam sikap gotong royong dan usaha untuk menciptakan kerukunan. Sedangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat Anda amalkan misalnya dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Sementara itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban. Dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila juga, secara tidak langsung kita sudah menghargai jasa-jasa pahlawan yang tak kenal putus asa dalam merumuskan rancangan Pancasila di mana mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Mungkin cukup sekian, semoga uraian tadi bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.